Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis data kategorik dengan judul Studi Minat Mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Anggota kelompok kami antara lain Ciadani India NIM 021, Tasa Bilanada NIM 027, Maulida Audrey NIM 043, Dia Puspita Ningrum NIM 058. Pada hari ini kami akan membahas dua topik dari makalah kami. Yang pertama yaitu bab 2 dan bab 3. Pada bab 2, bahasan yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kedua, bentuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketiga, C-Square. Untuk bab 3, kami membahas pertama jenis penelitian, dua pendekatan penelitian, tiga rancangan penelitian, dan yang terakhir konsep penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Nadiem Makarim. Salah satu program Kampus Merdeka Belajar adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Terdapat 8 bentuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, pertukaran pelajar. Bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah pertukaran pelajar antara program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Program memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk mengajarkan ilmunya. Yang keempat, penelitian atau riset. Program penelitian atau riset mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan mutunya. Selanjutnya yang kelima, proyek kemanusiaan. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Program kegiatan wirausaha memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang ketujuh, studi proyek independen. Studi atau proyek independen. Program studi atau proyek independen mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Dan yang terakhir, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis independensi atau kebebasan dari ketiga variabel berkategori yang data hasil pengamatannya dicatat dalam tabel kontingensi 3 dimensi B kali K kali L seperti yang terdapat pada gambar di samping. Hipotesis yang digunakan adalah H0 ketiga variabel saling bebas atau independen, dan H1 ketiga variabel sebagian atau seluruhnya tidak saling bebas atau dependen. Dalam bentuk peluang, hipotesis dinyatakan sebagai H0 Pi PQR sama dengan Pi P titik titik Pi titik Q titik Pi titik titik R, dan H1 Pi PQR tidak sama dengan Pi P titik titik Pi titik Q titik Pi titik titik R. Statistik uji yang digunakan adalah nilai C-square sama dengan sigma P sama dengan 1 sampai dengan B, sigma Q sama dengan 1 sampai K, sigma R sama dengan 1 sampai L, dalam kurung N PQR minus ekspektasi PQR kuadrat per nilai ekspektasi PQR. Dengan daerah kritis yang digunakan tolak H0 jika X kuadrat lebih dari X kuadrat alfa, V. Derajat bebas yang digunakan adalah BKL minus B minus K minus L plus 2.
Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang pada umumnya bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Untuk pendekatan penelitian sendiri, kami menggunakan pendekatan asosiatif, yang mana pendekatan asosiatif ini adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono tahun 2005, adalah rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang ketiga ada rancangan penelitian. Untuk waktu penelitiannya sendiri, kami mengambil pada bulan November itu mulai minggu kedua sampai minggu keempat, kemudian dilanjutkan untuk bulan Desember yaitu pada minggu pertama hingga minggu kedua. Dengan rincian kegiatannya adalah sebagai yang tertera pada tabel. Kemudian untuk tempat penelitian kami melakukannya secara daring, yaitu di rumah masing-masing anggota. Untuk variabel penelitian sendiri kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama, minat mahasiswa terhadap kebijakan kampus Merdeka dengan skala ordinal yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk variabel kedua, yaitu asal perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang meliputi politeknik. Kemudian variabel ketiga yaitu paham ilmu yang dibagi menjadi 2 yaitu eksakta dan sosum, yang mana sosum sendiri itu meliputi sosial, ekonomi, dan bahasa. Untuk sumber data dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapat melalui pengisian kuesioner melalui Google Form secara online. Kemudian untuk populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PTS maupun PTN di Jawa Timur. Untuk mendukung data primer, kami menggunakan sumber data sekunder yang merupakan literatur artikel dari Google Scholar, Elsevier, ResearchGate, dan lainnya. Untuk konsep penelitiannya sendiri, yang pertama adalah pemilihan topik penelitian. Kemudian kami mulai merancang kuesioner dan menyebarkannya. Kemudian kita merekap data. Setelah kita dapatkan data dan merekapnya, kemudian kita analisis data menggunakan Chi-square, kemudian kita dapatkan kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.